Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran matematika kita pada siang hari ini, alangkah baiknya satu orang mengantar kita ke dalam doa. Ya, untuk Isidora. Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang dijelaskan oleh guru dapat kami mengerti. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak Isidora yang sudah membawa kita ke dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak absen dulu ya, soalnya banyak sekali kursi yang kosong. Isidora Aprilia Gede, Hadir Pak. Ismianti Muhammad, Hadir Pak. Fitri Arif, Hadir Pak. Raina Dinda Adam, Hadir Pak. Maria Gracia Navesa, Hadir Pak. Patrisius Jima Banggo, ada Pak. Beni, Hadir Pak. udah ya hadir semua. Oh ada satu, Asas. Sudah hadir Pak. Sebelumnya kita mendengarkan dulu tujuan pembelajaran dan sedikit motivasi dari Bapak agar kalian bisa semangat terus belajarnya. Tujuan pembelajaran, udah pada tahu belum materi apa hari ini? Integral tak tentu. Nah, tujuan pembelajarannya kan kalian belum tahu ya. Ya. Jadi Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Untuk hari ini, setelah kegiatan pembelajaran kita, diharapkan kalian dapat menentukan integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengingat sifat-sifat integral tak tentu berdasarkan sifat turunan yang akan dijelaskan. Akhir-akhir ini kalian pada nonton YouTube nggak? Sering Pak. Yang trending sekarang udah tahu belum? Apa tentang apa? Haji Turik. Turik naik haji. Nah, benar ya, COC dari Ruang Guru. Orang-orang itu tuh pada pintar-pintar kan, apalagi Sandi, Maxwell, Safira, itu kan dijadikan motivasi banyak orang kan. Apalagi yang dari UI itu. Siapa sih namanya? Tidak tahu Pak. Maxim. Bukan, yang cewek. Oh yang cewek. Ini temannya Safira kan. Dia pernah menyampaikan di podcastnya bahwa orang-orang pintar tuh tidak selalu akan sukses. Saya kira ya. Ya, dia mengatakan orang yang sukses itu orang-orang yang dari awalnya banyak berjuang. Jadi walaupun kita lihat mereka seperti itu tuh, kita harus ada motivasi dalam diri kita untuk selalu semangat dalam belajar agar kita bisa sukses seperti mereka. Oke ya, itu saja pengantar awal dari Bapak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya apa tadi? Integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Setiap hari kita pasti tentu melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang kebalikan. Seperti naik, kebalikannya Turun. turun. Apalagi
Kiri kanan. Nah, kiri, kanan, dan lainnya. Begitupun dari materi matematika, pasti ada kebalikannya atau nama lainnya. Inverse. Nah, benar. Inverse. Nah, dari semester lalu kita sudah belajar tentang turunan. Kita nggak tahu kan turunan inverse-nya apa? Ternyata turunan inverse itu dari integral. Ingat ya, inverse dari turunan itu Integral. integral. Nah, kalian tentu masih ingat bahwa turunan dari sebuah fungsi fx itu biasa ditulis dengan F aksen ada turunan dari fx biasanya ditulis dengan F aksen X. ya, aksen x. Nah, seandainya diketahui sebuah fungsi fx adalah turunan dari sebuah fungsi fx, bagaimana sih kita dapat menentukan fx-nya? Kan kita udah tahu nih fungsi awalnya fx. Kalau kita mau mengubah dari turunan fx menjadi fungsinya fx kembali itu bagaimana? Nah, makanya kita akan belajar di integral ini. Yang pertama, integral sebagai anti turunan. Di poin ini kita hanya akan menyimpulkan, benar nggak sih dikatakan Bapak tadi, turunan itu kebalik inverse-nya apa? Nah, integral. Maka kita lihat sifat yang pertama, integral sebagai anti turunan. Kita ingat bahwa jika f aksen x sama dengan fungsi fx, maka fx adalah anti turunan atau anti derivatif. Derivatif itu nama lain dari turunan. Ingat ya, sifat yang pertama itu dikatakan integral sebagai anti turunan, yaitu f aksen x itu sama dengan fx. Nah, ini penjabarannya kan. Kalian kan masih awal tentang integral. Ini kan pasti bingung kan, ini dari mana? Macam kayak ini, y sama dengan fx. Kalau turunannya pasti ditulis dari semester lalu dy per dx. Hasilnya f aksen x. Nah, terus dy per dx tadi kan f aksen x. Nah, bisa ditulis fx. Kalau kita cari dy-nya berarti dy sama dengan fx dx. Nah, kedua ruas diintegralkan jadi dy sama dengan integral fx dx. Nah, itu hanya membuktikan bahwa integral sebagai anti turunan. Maksud dari kebalikannya tuh gimana sih? Yang gini kita lihat. Turunan dari x itu turunan dy per dx dari x, nah, x kuadrat, atau turunan dari x kuadrat itu 2x kan. Nah, kita akan membuktikan 2x ini nih benar nggak kalau diintegralkan hasilnya ini. Kita coba ya. Nah, integral dari 2x itu sama dengan akan menghasilkan 2 dikali x pangkat 2 per 2. 2 per 2 habis sama dengan x kuadrat. Jadi benar, dikatakan bahwa turunan itu inversnya dari integral. Ya, kita hanya membuktikan ini dulu. Jadi kalau pengerjaan integralnya nanti selanjutnya. Oke? Sudah? Sudah. Nah, bisa kita lihat yang di biru itu proses mendapatkan dy per dx itu dinamakan diferensial atau turunan. Dy per dx kan turunan. Nah, kalau proses mendapatkan y macam kayak ini tadi. Ini kan turunan dy per dx. Nah, bagaimana sih mendapatkan ini kembali? Berarti kita integralkan kembali, dapatkan ini namanya integral. Sudah ya? Nah, lambang yang seperti ekor tadi itu namanya
Integral. Fx itu disimbolkan sebagai fungsi. Terus integral fx dx itu disebut integral tak tentu dan dibaca sebagai Integral dari fx dan x. Jadi persamaan integral dari fx dx itu sama dengan fx tambah c. Kenapa sih selalu tambah c? Karena Konstantanya. konstanta, benar. Kayak yang ini ya, maksudnya integral dari tadi kan integral dari 2x tambah 2x kan. Sekarang integral dari 2x tambah 2 misalkan. Nanti kan 2-nya selalu tidak ditulis, tapi ditulis tambah c gitu. Kan dikatakan konstanta. Kita lanjut ke sifat-sifat berikutnya. Nah, ini yang masuk materi inti. Kita lihat ya, yang pertama dikatakan integral dari dx itu hasilnya sama dengan x tambah c. Kalian selalu ingat ini ya, sifat yang pertama itu integral dari dx itu sama dengan x tambah c. Kalau misalkan integral dari dy berarti y tambah c. Gitu. Sudah? Nah, sifat yang kedua dikatakan integral dari a dx itu sama dengan ax tambah c. Jadi kalau integral dari 2 dx itu sama dengan 2x tambah c. ya benar. Itu ya, ingat ya. Misal Lala, integral dari 10 dx sama dengan teman yang tahu bisa membantu. Saya Pak. Ayo apa? 10x tambah c. Ya benar, dengar ya Lala. Tepuk tangan untuk V. Berarti Lala coba ulang. Berarti integral dari 100 dx 100x tambah c. ya benar, 100x tambah c. Udah ya, ingat ya sifat yang pertama dan kedua. Udah. Sifat yang ketiga. Ini sifat pemangkatan. Dikatakan integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali dengan x n tambah 1 ditambah c. Ini ada contohnya ya. Nah. Lihat. Katakan x pangkat 4 dx itu hasilnya berapa sih? Dengar ya. 1 ini tahu dari mana? 1 itu dari sini, hanya karena tidak ditulis. Ingat ya. Berarti 1 per n-nya berapa? N itu pangkatnya, berarti 4 tambah tambah 1 dikali dengan n tambah 1. x 4 tambah 1 ditambah dengan c. Berarti hasilnya 1 per 5 x pangkat 5 tambah c, atau x pangkat 5 per 5 tambah c. Udah ya? Gampang kan? Gampang Pak. Coba satu soal. Integral dari x pangkat 3 dx itu sama dengan x pangkat 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c. hasilnya 1 per 4 x pangkat 3 tambah c. X pangkat 3 per 4 tambah c. Kalian udah tahu kan? Coba cara cepatnya, nggak usah pakai rumus awalnya, langsung aja. Coba integral dari
X pangkat 5 dx. Itu hasilnya 1/6 kan X pangkat 6/6 dx. Gitu ya. Sekarang contoh berikutnya. Integral dari X akar X dx. Itu gimana sih cara pengerjaannya? Kita ubah dulu apa? Akarnya X dikali dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah dx. Lalu kerjakan. Ini kan pangkat 1. Nah, kalau perkalian pemangkatnya sifat jadinya Jumlahkan jumlahkan, berarti X pangkat 1 tambah setengah. jadinya hasilnya X pangkat 3/2. X X 3/2 dx. Lalu kerjakan seperti awalnya tadi, jadinya 1/3/2 tambah 1 3/2 tambah 1 X pangkat 3/2 tambah 1 sama dengan hasilnya 1/5/2 X kali X pangkat 2 tambah J. gampang kan? Gampang. Nah. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tanyakan saja kalau bingung. Teman Pak. Nah, sifat yang berikut yaitu sifat perkalian skalar. Mungkin ada yang sudah tahu? Belum ya? Karena kita masih belajar. Di sifatnya itu coba semua orang baca. Untuk setiap bilangan real K berlaku. K berlaku. Integral K kali X dx. dx sama dengan K integral kali X dx. Fx dx. dx. Udah ya, dikatakan ada perkalian di sini, nanti ada angka di sini tambah dengan fungsi. Itu dinamakan integral perkalian skalar. Contohnya, integral dari 4x pangkat 3 dx. Yang jadi k di sini apa? 4, benar ya. Nah, sesuai sifat k-nya dikeluarkan. Berarti 4 integral dari x pangkat 3 dx. Nah, integral ini kita kerjakan sesuai sifat yang ke-3 tadi. Sifat pemangkatan, masih ingat kan? Masih. Jadi 4 dikali dengan 1/X. cepat aja. X pangkat 4/4 tambah J. Tambah J. Jadinya X pangkat 4 X tambah J. pangkat 4 tambah J. udah kan? Coba integral dari 5x pangkat 2 dx. Ada yang mau kerja di papan? X pangkat 3 plus 3. Makasih, tepuk tangan untuk Ismi. Kira-kira jawabannya benar apa tidak? Kurang tambah C-nya. Sudah. Tambah J. Enggak bisa. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Benar. Benar nggak? Benar. Oh iya, benar. Apa ada yang bertanya? Coba. Apa yang dipermasalahkan sekarang?
Berarti Pak, limanya nggak usah dikali ya Pak? Kali dengan X pangkat 3. Kali dikali. Kan ini tadi dicoret. Nah, ini kan per Iya, 1. Pak. Ini kalau ini. Lima. Udah ya? Iya Pak. Ya lanjut. Nah, di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Pas. Pas kan? Sifat yang kita ulangi lagi. Sifat yang pertama tadi apa? Integral dari X sama dengan Ah. dx. Integral dari dx sama dengan Integral X dx sama dengan X tambah C. Alah, integral dari dx sama dengan x tambah c. C. Sifat yang kedua, Integ. integral dari a dx sama dengan Dx sama C. ax dx ax tambah c. Sifat yang ketiga sifat pemangkatan. Sifat yang keempat integral perkalian scalar. Lanjut ya. Nah, sekarang integral penjumlahan dan pengurangan. Orang baca sifatnya. Integral dari Integral Fx. Fx. Plus minus dx 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 sama dengan integral Fx fx dx dx plus minus integral dx dx. dx. Nah, kita lihat contoh soalnya. Integral dari 2x kurang 1 dikali dengan x tambah 3 dx. Ini kita apakan dulu terlebih dahulu. Kali Nah, dikali. Jadinya 2x pangkat 3 2x pangkat 3 tambah 2x 6x pangkat 3 2x kuadrat Tambah 5x tambah 5x kurang 3 dx. Ini langsung saja ya. Semuanya pada tahu tidak ini? Kalikan dulu ini dengan ini dengan ini dengan ini. Benar. Sudah kan? Sekarang kita integralkan. Masih ingat sifat yang keempat tadi tentang perkalian? Masih enggak? Nah, ini kan ada apa nih ini namanya? skala. Nah, skalanya kan. Jadi kita keluarkan dulu integral dari 2x kuadrat ditambah 5 integral dari x dikurang dari 3 Dx. Sekarang kita lihat, kita kerjakan duluan yang di dalam kan, yang di integralnya. Ya. Nah, jadi 2 dikali integral dari x kuadrat dapatnya Pangkat 3 per 3 ditambah dengan 5 dikali X pangkat 2 per 2 dikurangi dengan 3x dx ditambah ini jadinya 2x 3 ke 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5 per 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah c. Mudah kan? Ya. Mudah kan? Iya. Ya Pak. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Coba ya. Pak, kalau katanya 2 integral x kuadrat dx bisa Pak? 2 integral x kuadrat tambah dx. ah, Yang di sebelah itu. yang mana? Yang x kuadrat tambah dx tambah 5 integral x kali dx. Maksudnya hanya tambah dx. Yang mana sih? Ini ya? Ya, ini bagian bawah. Ini terus. Itu aja. Yang dua. Yang ini ditambah dengan dx, terus yang ini tambah dx. Tidak boleh dx harus selalu di belakang sesuai. Oh, Iya, sesuai dengan ini.
C-nya selalu di belakangnya setelah kita menghitung integralnya. Nah, terima kasih atas koreksinya. Coba ada yang bisa mengerjakan integral dari 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3. Saya Pak. Ayo. Jangan lupa apanya tadi yang dikatakan di sini. Kalau sudah diangkat dari sini. Oh iya Pak. Kira-kira ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Benar ya jawabannya. Kita berikan apresiasi yang meriah untuk kalian. Jadi kita bisa lanjut ya ke sifat yang berikutnya. Bisa? Bisa. Nah, ini kayaknya sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir yaitu bentuk umum untuk integral metode substitusi. Contoh soalnya seperti ini ya. Maaf tadi belum dimasukkan ke slide PPT-nya. Untuk bentuk umumnya yaitu integral dari fungsi u du per dx du itu dikatakan sama dengan integral dari fungsi u du. Teman-teman bisa mencatat dulu sifat yang terakhir ini agar lebih mudah mengingatnya. Nah, sekarang contoh soalnya. Integral dari ax tambah b dipangkatkan dengan e dx itu berapa sih? Nah, pengerjaannya yang pertama kita misalkan dulu fungsi di dalamnya itu sebagai u, a, dan terserah ya. Kita kan misalkan di sini dengan u sama dengan ax tambah b. Berarti turunan langkah berikutnya kita turunkan fungsi u ini. Nah, itu jadi du per dx. Atau tulis saja du itu mewakilkan turunannya, atau bisa ditulis dengan u aksen. Itu sama dengan a dx. Kenapa b-nya 0?
Sebagainya konstanta. Nah ya, tahu kan? Yang kedua, kita pindahkan dx-nya ke depan. Berarti dx sama dengan 1 per a du. Berikutnya, kita lihat kembali soal. Soal yang tadi, integral dari ax ditambah b dipangkatkan n dx. Soalnya tadi ini kan. Nah, integral tadi yang di dalam ini kita misalkan dengan u. Berarti tulis u pangkat n dx-nya 1 per a du. Nah, sekarang kita kerjakan apa? Di sini kalian lihat ada apa-apa? Ini ada perkalian K tadi. Kan? Berarti kita keluarkan dulu 1 per A. Jadinya 1 per A integral dari u pangkat n du. Terus langkah berikutnya kita kerjakan apa? Pemangkatannya. Berarti 1 per A dikali 1 per n integral. Ini kita kerjakan integral dari u pangkat n. Berarti u 1 per n tambah 1 dipangkatkan dikali dengan u n tambah 1 tambah c. Kita tinggal mengkalikan. Jadinya Jadi 1 per A kali n a kali n tambah 1 kali ax tambah c kali u n tambah 1 tambah c. Tinggal kita substitusikan kembali u. Jadinya 1 per a kali n tambah 1 dikali dengan ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Itu sudah paham? Sudah Pak. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ingat ya, yang dimisalkan itu yang ada pangkatnya. Sekarang contoh soal yang kedua. Integral dari x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dipangkatkan 4 dx. Itu kita misalkan yang apa? Yang sebagai u-nya. X kuadrat tambah x tambah 1. Nah, langkah yang pertama kita misalkan dulu. U sama dengan X x kuadrat tambah 2x tambah 1. Bisa, ini aja yang udah dulu. Udah, berarti du-nya 2x tambah 2x 2 tambah 2 dx. Kita apakan lagi? Kita cari dx-nya. Berarti dx sama dengan 1 per 2x tambah 2 kali du. Ini kita bisa perkecilkan tidak? 2x tambah 2 2x tambah 2. Dx sama dengan 1 per 2 kali x tambah 1 du. Udah kan? Ya. Berarti kita masukkan kembali ke soalnya. Soalnya tadi integral dari x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 1 pangkat 4 dx. Berarti sama dengan integral dari, kita ganti yang kita misalkan tadi, x ditambah 1 dikali dengan u pangkat 4 dikali dx-nya 1 per 2 tambah 1 kali du. 1 du. Nah, sekarang kita keluarkan apa?
Ya, lihat dulu apa yang sama. X tambah 1 kan? Nah, red. Jadi sisanya integral dari U pangkat 4 dikali setengah DU. Sesuai sifat kita keluarkan apa? Nah, skalanya kan? Jadi setengah dikali integral U pangkat 4 DU. Jadi sama dengan setengah dikali integral dari U pangkat 4 pangkat 5 per 5 tambah C. Kita kalikan. Jadinya U pangkat 5 per 10 ditambah C. Sekarang kita substitusikan kembali nilai U-nya. Jadinya C. Ini hasilnya. Mudah kan? Agar adik-adik lebih memahami lagi, sekarang Bapak akan memberikan soal, tapi kalian akan membentuk dalam kelompok. Sekarang yang hadir ada berapa orang? 8, berarti masing-masing kelompok ada 4 orang. 4 orang. Sekarang gabung ke dalam kelompok masing-masing. Bapak akan menulis soal di papan, kalian mengerjakan. Siap, Bapak. Ini perlu dihapus apa enggak? Enggak. Hapus ya. Ya, Pak. Sudah dalam bentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Oh, depan, belakang. Iya. Ya, sekarang masing-masing kelompok mengerjakan soal yang ada di papan. Bapak beri waktu, sayangnya terlalu muda ya, 10 menit pas lah. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Kelompok belakang gimana? Mau maju? Belum, Pak. Nah, yang sudah, untuk mempercepat waktu silahkan maju mempresentasikan hasil. Kita bahas dari soal yang pertama.
Nah, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Dari ketiga jawaban dari kelompok 2, apakah nomor 1 sama apa enggak? Sama tidak? Sama. Hasilnya 5x tambah b. Yang kedua, hasilnya 2x kuadrat kurang 8x kuadrat kurang 6x tambah c. Sama apa tidak? Pak, maaf Pak, ada yang salah. Di 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Benar ya? Di belakang, jawabannya sama nggak? Sama. Nah. Yang ketiga, dijelaskan ulang atau tidak usah? Jelaskan ulang Pak, ada yang salah Ada soalnya. yang salah. Di sini ya salahnya ya. Ya, Ini tadi kalian sudah mengerti kan? Kita misalkan yang pangkatnya. Kita misalkan dahulu U sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 9. Jadi turunan dari U ini DU sama dengan 8x ditambah 6 dx. Nah, dx-nya kita cari berarti 1/8x tambah 6 du. Atau juga kita bisa tulis dengan dx sama dengan 1/2 dikali 4x 4x 3 du. tambah 3 du. Caranya di sini ya. Nah, jadi kita ganti. Tadi kan kita misalkan ini sama dengan U. Jadi integral dari 4x tambah 3 U pangkat 9 dx-nya kita dapat tadi 1/2 kali 4x 2 kali tambah 3. Atau sama ini ya,
tinggal kita ganti ini dengan 2 dikali 4x tambah 3. Tinggal 4x habis. Jatuhnya tinggal integral dari U pangkat 9 dikali 1/2 du. Kita substitusikan kembali nilai U-nya. Jadi 4x kuadrat tambah 6x kurang 9. Ini Dipangkatkan dengan 9 dx. ini setengah ya. Kan dapatnya integral dari U pangkat 9 dikali setengah du. Kita pindahkan du-nya ke depan jadi 1/2 dikali integral U pangkat 9 du. Kita kerjakan integralnya, berarti setengah dikali U pangkat 10/10 du sama dengan U pangkat 10/20 du. Kita substitusikan kembali nilai U-nya jadi 4x kuadrat ditambah tambah 6x kurang 9 pangkat 10 dibagi 20. Udah paham semuanya? Paham. Karena hari ini kita sampai materi ini saja, pembahasan ini saja, berarti selebihnya kita belajar di rumah. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas via online di Google Spot kelas kita ya. Ya Pak. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, satu orang membawa kita ke dalam doa. Tadi kan sudah yang Kristiani, sekarang yang Muslim. Untuk Nengpi membawa kita ke dalam doa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita nyatakan cerita kita untuk berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan lanjut ke materi berikutnya, adik-adik bisa mengingat semua materi hari ini. Sekian saja dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.